Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد قال تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Nabi bersabda, ad-dunya darul amal, bahwa dunia ini adalah tempatnya amal. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan di dunia ini maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan tiba masanya, ada masanya orang akan beramal sebesar apapun maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika nyawa sudah di tenggorokan, dan yang kedua ketika matahari sudah terbit dari barat. Maka segala amal apapun, sebesar amalan apapun, maka sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal. Ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita harus senantiasa bersyukur. Karena dengan amalan rasa bersyukur maka akan menjadikan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang bertakwa, yaitu orang yang beramal dengan rasa syukur, maka akan ditambah kenikmatan-kenikmatan yang datang kepadanya. Tetapi sebaliknya, apabila dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbalik menjadi daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada tamsilnya, dikatakan ada, yaitu ada seekor rusa, yang mana seekor rusa itu dia minum di sungai. Maka ketika dia ini minum, dia memandangi tubuhnya, memandangi taringnya, tanduknya, maka dia berkata dalam hatinya, Masya Allah, saya diberi tubuh oleh Allah yang bagus, saya diberi tanduk yang bagus. Ketika dia melihat kakinya, maka dia berpikir, tapi kakiku kok kecil, maka berarti Allah ini tidak adil. Maka Allah ini tidak adil. Ketika berpikir seperti itu, tak taunya dia menoleh ke belakang, ada seekor harimau. Maka dengan seketika itu rusa itu langsung lari tunggang-langgang, akhirnya dikejar oleh harimau tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
ketika dia berlari rusa ini, karena kakinya yang kecil, maka larinya lebih lincah daripada harimau tadi, maka dia bisa meninggalkan harimau tadi. Ketika dia bisa meninggalkan harimau, dia berpikir, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bisa lari lebih cepat daripada harimau karena kaki saya yang kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika lari ternyata di depannya ada sebuah tebing. Di situ ada pohon-pohon yang akarnya menjalar. Maka ketika dia melompat, hadirin, maka ternyata tanduknya tadi ada yang menyangkut dari akar pohon tadi. Maka akhirnya akhirnya dia tertangkap oleh harimau tadi. Maka binasalah daripada rusa tadi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ulama memberikan tamsilnya bahwa kaki itu adalah amalan-amalan kita, yaitu amal ibadah kita di dunia ini. Maka ketika kelihatannya amal kita itu biasa-biasa, tetapi ternyata ketika di akhirat ini menjadi penyelamat bagi kita. Nah, dan tanduk tadi ini seorang tafsir menggambarkan bahwa itu adalah dunia yang dia urus-urus, bahkan setiap saat, setiap waktu yang difikirkan, ditumpuk-tumpuk, dipoles-poles, ternyata ditinggalkan begitu saja. Bahkan di akhirat maka akan berat hisabnya. Karena apa? Karena dunia yang tidak ditunaikan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting bagaimana kita senantiasa beramal dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita niatkan seluruh gerak-gerik kita ini menjadi amal. Maka Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kelihatannya kita pergi ke kantor, bagaimana kita niat kita ibadah, ingin yaitu untuk memberikan daripada nafkah kepada keluarga kita. Maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ini di akhir bulan Dzulhijjah, ini adalah akhir daripada tahun Hijriyah, maka disunahkan bagaimana memperbaiki daripada niat-niat. Innamal a'malu bil khawatim, karena segala sesuatu itu dilihat ketika akhirnya. Maka ketika akhir kok kita bisa beramal, bisa menggunakan waktu-waktu kita sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita dulu di pertengahan tahun ada amal-amal yang kurang, maka akan disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya daripada kita memperbaiki daripada amalan-amalan di akhir tahun. Begitu juga ketika setelah sholat asar kita berdoa, ya muhawwilal ahwal hawil alaina li ahsanil ahwal. Maka kita ulang 3 kali, maka setan akan menangis. Dia berkata, saya tidak bisa tahun ini saya gagal dalam menggoda manusia ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki daripada tahun baru, tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram, yang mana kita tahu daripada kemuliaannya bulan Muharram. Hendaknya maka bagaimana kita senantiasa memperbaiki, karena dikatakan bahwa segala sesuatu itu dilihat akhirnya, dan Nabi juga bersabda bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka bagaimana di bulan Muharram ini kita niati bagaimana kehidupan yang akan datang ini bagaimana lebih baik,
lebih mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ulama mengatakan hendaknya kita senantiasa menghitung diri kita masing-masing, yaitu kita lakukan di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jika kita semangat melakukan kebaikan, hendaknya kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan daripada amalan-amalan tahun kemarin. Dan jika sebaliknya, maka sebaiknya kita segera yaitu menyadari dan bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan di tahun yang telah lewat. Seorang salaf berkata, tidak ada kebaikan bagi seseorang dalam kehidupannya kecuali bagi seorang yang bertaubat dan seorang yang selalu meningkatkan amal-amal solehnya. Selain untuk keduanya, maka itu dihitung adalah kerugian. Seorang salafus salaf juga berkata, para siddiq merasa malu kepada Allah bila amal kebaikannya hari ini sama dengan hari kemarin. Maka mereka tidak merasa puas kecuali dengan selalu menambah amal-amal solehnya pada hari itu, sehingga dia ini merasa rugi. Hadirin yang rahimakumullah, seorang mukmin tidak merasa senang dengan bertambah umurnya kecuali jika ia telah mengerjakan berbagai amal kebaikan. Seorang yang dapat berbuat demikian, maka kehidupannya lebih baik baginya dari kematiannya. Nabi juga bersabda, menyebutkan dalam doanya, Allahumma ij'al hayati ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahmatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai sarana untuk menambah kebaikan bagiku dan kematian sebagai sarana untuk menghentikan segala dosaku. Hadirin rahimakumullah, Nabi juga bersabda, ma min mayyitin mata ila nadama in kana muhsinan nadiman alla yakunu izdadan wa in kana musian nadima alla yauma aw la ya'tuna ista'ba. Tidak seorang pun yang mati kecuali ia merasa rugi. Jika ia orang-orang baik, maka ia merasa rugi karena ia tidak bisa menambah amal kebaikannya. Jika orang itu buruk, maka ia merasa rugi karena ia belum sempat bertaubat. Diriwayatkan pula bahwa ada seorang yang bermimpi, yaitu dia bertemu seorang yang telah mati. Dia berkata, kami merasa rugi karena ada amal-amal, ada waktu-waktu kami yang tidak kami gunakan untuk beramal. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebaik-baik amal, tindakan atau langkah yang harus dilakukan seorang muslim di awal bulan Muharram yang mulai yaitu amalan puasa. Karena dengan puasa seseorang dapat meninggalkan amal-amal soleh dan mengurangi hawa nafsu dan perbuatan dosa, dan ditambah lagi dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan yang menambah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, as-saumu li wa ana azbi, artinya puasa adalah untukku dan akulah yang memberikan pahala. Nabi juga bersabda, afdhalus siyam ba'da syahrul ramadan syahrullahul ladzi tad'unahul muharram. Seutama-utamanya puasa setelah di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram yang kalian sebut, yaitu bulan Muharram. Syamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayukaffara sanatal ladzi qablahu. Berpuasa Ashura sehari, aku berharap dari Allah akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Dengan berakhirnya tahun Hijriah ini merupakan tanda berkurangnya umur kita, dan hendaknya kita ingat bersama dengan baik bahwa pergantian tahun baru adalah ibarat perpindahan kita dari tempat yang fana ke tempat yang abadi, yang mana Allah bersabda, ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar man 'amila sayyi'atan fala yujza illa misliha wa man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bi khairi hisab.
Hai hambaku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya negeri akhiratlah yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dengan tanpa hisab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di akhir bulan Hijriah, maka bagaimana kita memperbarui daripada amal-amal kita dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun ini kita dihitung amal-amal kita dimasukkan termasuk amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ithmin غنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دولا إلا هديته ولا آسرا إلا يسرته ولا دولا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاكرا إلا أحنيته ولا عاصيا إلا عصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا لنا صلاح إلى قضيتها ونجهتها يسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.